sekalian, silakan dibuka kembali halaman 59. Coba dibaca. Yang pegang mic kan Lindo, dibaca. Kalau dibaca ini mudah-mudahan lebih ingat kali. Hukum nun sukun dan tanwin. Baik, ini yang pertama dibaca. Izhar halki langsung. Satu, Izhar halqi. Kata izhar secara bahasa artinya jelas, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang sesuai dengan makhrajnya tanpa digunakan ketika bertemu dengan huruf halqiyah tenggorokan. Huruf-hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha. Contoh izhar halqi. ya, lanjut. Coba kita baca. Dari sini kan dong. Dari Lindo. Dari ain. Dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Kata yang sama, dua kata berbeda dan tanwin. Hamzah dulu. Huruf hamzah, nun sukun kata yang sama. Wayan auna, dua kata berbeda. Man amana, tanwinnya ainin anina. Nia. Ainin ania. Bagus. Huruf ha, kata yang sama. Yanhauna, dua kata berbeda. Minhad. Minhad, tanwinnya fariqan hadaya. Fariqan hada. Fariqan hada. Ya. Huruf ain an'amta, dua kata berbeda. Min ilmin, tanwinnya fi jannatin aliyah. Huruf ha yanhitun, dua kata berbeda. Min hasanatin, tanwinnya alimun hakim. Huruf gha fasayun ghidun, dua kata berbeda. Min ghillin, tanwinnya azizun ghafur. Huruf ha walmun khaniqah, dua kata berbeda. Min khair, tanwin min khair, tanwinnya yauma idzin khasi'ah. Lagi min khair. Tanwinnya yauma idzin khasi'ah. Khasyi'ah. Yauma idzin khasyi'ah. Oke, bagus. Idgham. Baik, itu tadi izhar halqi. Kemarin sudah kita bahas sedikit para bapak, para sahabat sekalian. Jadi izhar halqi ini punya huruf, ya, ada 6 hurufnya. Hamzah, ha besar, ya, kemudian ain, ha kecil, ghain dan kha. Jadi kalau ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar halqi ini, maka dia wajib dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung. An'amta, itu jelas semua itu. Jadi tidak boleh ketika ngimam antum nanti baca siratal ladzina an'amta, salah itu. Ya. Jadi yang jelas harus dijelaskan. Apalagi sebangsa Fatihah. Fatihah ini rukun salat. Kalau rukun salatnya salah, otomatis salatnya tidak akan sah. Jadi ikutlah imam yang bacaannya betul-betul baik. Kalau antum jadi imam, antum juga harus bacaan Fatihahnya baik, ya sebaik-baik yang bisa antum lakukan. Jadi jangan didengungkan yang tidak dengung, jangan dipanjangkan yang tidak panjang. Tajwidnya sesuai dengan apa yang dipelajari dan ditelaktikan oleh guru-guru. Kita lanjutkan. Yang kedua, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk izhar sebelum saya menginjak ke yang kedua? Enggak katik? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut menginjak ke pembahasan yang kedua.
yaitu al-idgham atau idgham. Secara bahasa berarti memasukkan. Idgham, memasukkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idgham adalah pengucapan nun sukun atau tanwin secara lebur, ya, melebur. Ketika bertemu huruf-huruf idgham atau pengucapan dua huruf seperti satu huruf yang ditasydidkan. Nah, ini perlu dipahami. Pengucapan satu huruf, pengucapan dua huruf seperti satu huruf yang ditasydidkan. Idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham yang harus digunnahkan dan dinamai idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, idgham bi gunnah sama baik. Ya, ini hanya perubahan dalam segi bahasa saja. Ma'al itu disertai, ya. Bi juga dengan, ya, dengan gunnah atau disertai gunnah, kata-katanya sama saja. Kemudian yang kedua, idgham yang tidak boleh digunnahkan atau tidak boleh didengungkan ketika dibaca disebut idgham bila gunnah. Idgham bila itu artinya dengan tidak. Bila gunnah berarti dengan tidak dengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, wawu, atau kita singkat menjadi yanmu. Contohnya apa saja Ustaz? Nah, antum lihat di halaman 61, contohnya idgham bi gunnah harus disertai dengan dengung ini ketika dibaca. Faman ya'mal, nunnya ngelebur langsung ke dalam ya, tidak ada kompromi lagi, nunnya langsung hilang. Min ni'matin, langsung hilang nunnya. Kemudian azabum muqim, ya, dengungkan. Yauma idziw wahiyah, yauma idziw wahiyah. Jadi dengung itu kalau tidak 2, 3, paling baik 3 dengung itu. Kemudian huruf-huruf idgham bila gunnah ada 2 cuman. Jadi ini diingat-ingat, antum diingat-ingat, dimasukkan dalam memorinya. Huruf idgham bil gunnah ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Nanti kalau diulang-ulang terus di rumah insyaallah lambat laun akan hafal. Kemudian huruf-huruf idgham bila gunnah cuman ada 2, yaitu lam, ro, ya. Lam dan ro. Ini saya katakan para bapak, sahabat sekalian, orang yang tidak bisa nyebut ro, biasanya lamnya juga bermasalah. Karena lam dan ro ini, ya, agak berdekatan makhrajnya. Lam ro, agak berdekatan. Orang yang tidak bisa nyebut r, biasanya nyebut l-nya juga bermasalah kalau tidak ditekankan. Rori rubar, rori rubar, lali lubal. Antum perhatikanlah, anak-anak yang belum bisa nyebut R itu L-nya juga bermasalah. Kalau tidak kita latih dari kecil untuk nyebut huruf ro yang betul, sampai dewasa dia akan kesulitan untuk menyebut huruf ro. Maka perlu dilatih terus anak-anak. Kita bimbing, insyaallah. Anak yang cerdas itu biasanya cepat nangkep dia, dibimbing. Jadi jangan biasakan anak kecil dari golongan kita ini, ngomong Palembang ini, kemudian ditalak ke tidak baca nyebut R. Kasihan kaki kalau dia udah dewasa. Dia ngaji, kemudian dia mau ngimam, tidak bisa dijadikan imam. Kenapa? Karena ro-nya tidak fasih. Dipertanyakan imamnya nanti, ya. Pengucapannya harus betul. Jadi harus dilatih sejak kecil. Allah bisa karena biasa. Kadang-kadang kita nalak ke baik, ya, semakin roknya berdekot, semakin pasih bahasa Palembangnya. Ya, bahasa Palembang itu berkaitan dengan rok yang berdekot. Jangan ditalak ke, dilatih budak tuh. Nggak sampai dewasa dia udah bisa, kita dewek yang rugi.
Kita lanjutkan para bapak, sahabat sekalian. Milladunhu. Nah, tidak boleh dibaca milladunhu. Tidak boleh dengung sama sekali. Mirrabbihim, hanya satu getaran lidah. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Tidak boleh mirrabbihim. Mirrabbihim. Salah. Hanya satu getaran lidahnya. Sama dengan ketika kita nyebutkan dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan getaran. Ya, talaki dimanapun kayak gitu. Jadi Fatihah harus betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh. Lanjut, kita perhatikan idgham bi gunnah. Lihat, ada tabel di situ di halaman 61. Ana bacakan tabelnya. Idgham bi gunnah, kita mulai dari kiri ke kanan. Idgham bi gunnah, tanwin apabila dia bertemu dengan tanwin maksudnya. Khairan yara. Khairan yara. Kemudian apabila bertemu nun sukun, ayyadriba. Ayyadriba. Kemudian idgham bila gunnah, khairul lakum. Tidak boleh dibaca dengung. Khairul lakum. Tidak boleh. Nun sukun. Allam. Biasa saja. Tidak boleh dengung. Kemudian kita balik lagi kepada idgham bi gunnah. Yauma idzin na'imah. Panjang dan dengung. Yauma idzin na'imah. Kemudian faman nakasa. Idgham bila gunnah, perhatikan. Malal lubada illa bistum. Ini contoh-contohnya. Sururum marfu'ah mim mashhadi ghafurur rahim min rahiqin makhtum sinatu wala naum min waliyin qauman ludda. Kemudian yang terakhir fa'ir raja'aka. Tidak boleh terlalu berat, ya, tidak boleh didengungkan. Coba dibaca dulu tadi sampai mana? Ya, Dindo, dibaca dulu Dindo. Dari mulai antum baris pertama ya. Khairan yara ayyadriba khairul lakum allam. Khairan yara ayyadriba. Ayyadriba, jangan pelit dengung. Ayyadriba. Lagi. Ayyadriba. Dotnya mana? Lihat anak. Ayyadriba. Ayyadriba. Nah, gitu loh. Lagi. Ayyadriba. Lanjutkan. Khairul lakum allam. Ya, lanjutkan Dindo. Antum Dindo. Garis kedua. Yauma idzin na'imah. Ya. Faman nakasa. Bagus. Malal lubada. Bagus. Illa bistum. Oke, seperti itu. Silakan. Kando. Baris ketiga. Sururum marfu'ah. Sururum marfu'ah. Marfu'ah.
sururum marfu'ah Lanjut. mim mashhadi Mim mashhadi. Bagus. Ghafurur rahim Ghafurur rahim. Lanjut. Mirrab Rahiq. Rahiq. Mirrohik. Oke, lanjut. Bagus. Silakan Pak Haji Taufik. Baris keempat Pak Haji. Sinatu wala naum Sinatu wala naum. Sinatu wala naum Iya. Lanjut. Min wali Min wali Qaumal ludda Lanjut. Fa'ir raja'aka Iya. Fa'ir raja'aka Bagus. Cukup Pak Haji. Matikan dulu mic-nya. Baik, para bapak, para sahabat, silakan dilihat lagi halaman 61. Di Pasati ada kalimat pengecualian. Kalimat pengecualian, ketentuan idgham di atas tidak berlaku jika nun sukun bertemu dengan huruf wawu dan ya dalam satu kata yang sama. Satu kata yang sama. Huruf nun harus dibaca dengan jelas. Huruf nun hukum ini disebut dengan izhar mutlak. Ada 4 kata dalam Al-Quran yang harus dibaca izhar mutlak. Nah, ini kalau tidak pernah talaki biasanya salah membaca. Sudah sering saya sampaikan ini. Ada kalimat ad-dunya bunyanun qinwanun sinwanun. Ad-dunya sinwanun. Kok ini cak lengket itu. Kinwanun, terus bunyanun. Sinwan ad-dunya. Ya, para bapak sekalian, lihat di sini. Tes. Ini memang nun sukun ketemu ya. Nun dan ya. Nun mati dan ya hidup. Tetapi mereka ini bertemunya dalam kata yang sama. Jadi maka tidak berlaku hukum idgham bi gunnah di dalamnya. Ada lagi ketemu dengan waw, ketemu dengan ya, ketemu dengan waw. Tidak berlaku hukum idgham bi gunnah di dalam kalimat 4 ini. Karena bertemunya dengan wawu dengan ya nun sukun itu dalam kalimat yang sama. Itu yang menyebabkan mereka tidak dibaca dengung, dan ini disebut dengan izhar mutlak. Tidak ada lagi, hanya dalam 4 kalimat ini dalam Al-Quran. Tidak ada lagi yang seperti ini. Jadi ad-dunya sinwanun qinwanun bunyanun. Anak ulangi lagi, ad-dunya tidak boleh dibaca ad-duyya, tidak boleh. Sinwanun tidak boleh dibaca siwanun, tidak boleh.
Kemudian qinwanun, tidak boleh dibaca kiwanun. Kemudian yang keempat bunyanun. Bunyanun harus jelas nunnya. Bunyanun, tidak boleh dibaca buyan, ya, tidak boleh dibaca buyan. Itu izhar mutlak. Satu lagi, iklab. Iklab ini dari kata-kata qalaba, merubah artinya, ya, maka dinamakan qalbu. Hati itu dalam bahasa Arab qalbu, bukan kalbu. Kalau kalbu itu anjing, ya, pakai kaf. Jadi beda. Maka jangan bilang sentuhan kalbu, jangan bilang begitu. Tapi bilanglah sentuhan qalbu. Sentuhan qalbu itu hati. Kalau sentuhan kalbu, sentuhan anjing berarti, ya, beda. Beda huruf, beda pula makna akhirnya. Bahasa Arab tuh begitu. Antum bisa lihatnya. Ini adalah makna daripada anjing. Ini kalbun. Qalbun ini pakai qaf. Qalbun. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang nanti akan bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih. Itu. Kalbun ini anjing. Qalbun ini hati. Ya, beda. Sentuhan kalbu, salah. Sentuhan anjing berarti, ya. Jadi harusnya sentuhan qalbu. Itu baru betul. Ya. Atau manajemen kalbu, manajemen anjing berarti. Yang betul manajemen qalbu. Pakai qaf. Beda. Qalbu berasal itu, katanya sama, kata-katanya sama dengan iklab tadi, berubah. Maka dinamakan qalbu, dia bisa berubah-ubah. Kadangkala tadinya cinta jadi benci. Pagi masih seneng, sore sudah benci, ya. Maka berkaitan dengan orang yang beriman. Pagi beriman kata Rasulullah, sore sudah kafir. Kadangkala sorenya beriman, paginya sudah kafir. Maka ini di akhir zaman kata Rasulullah, sudah diprediksi sama Rasulullah, nanti orang-orang di akhir zaman itu mudah sekali terbolak-balik hatinya. Maka kita perlu berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ketika tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Nah, itu tadi kita takut karena hidayah ini Bapak, sahabat sekalian, tidak mesti kita akan sampai di akhir hayat kita. Belum tentu. Belum tentu hidayah Islam ini sampai di akhir hayat. Ada orang yang Islam sejak lahir, dewasa Islam, matinya kafir. Ada. Tapi ada juga orang yang tidak pernah dapat hidayah sejak kecil, dewasa, remaja, tapi matinya masuk surga. Matinya dia dapat hidayah. Ada seperti itu. Maka Allah lah zat yang dapat membolak-balikkan hati manusia. Maka mintalah kepada Allah hidayah ini agar tetap terpatri dalam hati kita sampai di akhir hayat kita. Maka kita disuruh untuk membaca sebuah doa ketika kita tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau boleh dibaca ketika sujud akhir. Ya, sujud akhir itu mintalah
kita untuk mendapatkan tetapnya hidayah dalam hati kita. Ya Allah, berikan hidayah sampai di akhir hayat saya, ya Allah. Tetapkan hati saya ini. Karena di zaman sekarang itu susah diprediksi. Baik, para sahabat sekalian, ini masuk ke iklab ya. Saya sedikit menyampaikan itu. Iklab secara bahasa artinya mengubah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang berubah menjadi mim. Nah, nun sukunnya jadi mim. Maka dalam iklab biasanya di mushaf Madinah di pojok ini ada mim kecil. Contoh, batsna, ada mim kecil di sini. Ini menunjukkan nunnya diganti dengan mim. Ketika bertemu dengan huruf ba dan disertai dengan hunnah, disertai dengan dengung. Jadi ambatsna, amburika min saba'in binaba'in sami'un basir yambu'a. Suara mim terdengar samar karena dua bibir tidak merapat sempurna, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Jamzuri dalam syairnya, wassalisul iqlabu 'indal ba' miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Ana ulangi, wassalisul iqlab 'indal ba' miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Hukum ketiga dari nun sukun dan tanwin adalah iqlab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba maka berubah menjadi mim dengan disertai gunnah dan ikhfa, samar-samar. Gunnah dan samar-samar bacaan nunnya. Jadi tidak merapat betul, bibir ini tidak merapat. Jadi kalau kemudian dulu diajarkan sama guru-guru kita, ini kira-kira kalau ada kertas selembar masuk dalam bibir, masuk dalam mulut, kira-kira segitu, tidak merapat. Kalau mim kan merapat betul, ma, ba ya merapat, ba, ma. Kalau ketika menyebutkan mimnya iklab beda, dia ada sedikit renggang, bibir atas dengan bibir bawah tidak saling menekan. Amburika ya, yambu'a agak sedikit renggang. Maka ini dikatakan suara mim terdengar samar karena dua bibir tidak merapat sempurna. Amburika, amburika ya, seperti itu. Yambu'a min saba'in binaba sami'un basir. Merapatnya tidak sempurna. Ada masih celah sedikit untuk masuknya satu lembar kertas. Paling tidak seperti itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sampai di situ dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10 atau 15 menit. Pukul 10 lewat 15 menit. Yang penting sampai ini ya apa yang sudah kita pelajari, yang penting sampai, yang penting bisa dicerna dengan baik, itu menjadi output kita. Jangan sampai nanti banyak-banyak materi tapi ternyata sampai di rumah tidak sampai di rumah zonk, ternyata lupa. Makanya perlu kita memfotokopi buku ini. Kalau misalnya tidak bisa membeli, fotokopilah saja. Insyaallah dengan begitu kita bisa membuka kembali lembaran-lembaran ini ketika kita lupa, mengingatkan kembali. Oh, saya pernah belajar tajwid dulu. Jadi
Kalau bisa ini diajarkan juga nanti sama cucu-cucunya besok ya. Kek, mana tajwid kek? Oh ini dia cu. Dulu kakek pernah belajar sama Ustadz Onono yang di Tangga Buntu. Nah, masih ada bukunya kek? Ada cu. Ya, sini ajarin. Nah, kalau bisa Bapak ya saya sampaikan, anak kita yang kecil itu dia belum bisa baca Quran. Ketika dia sudah bisa baca, dia sudah pandai berbicara, ajarkan dia Fatihah. Kita dewek yang ngajarkannya. Cucung kita kalau bisa kakeknya, yainya, nyainya yang mengajarkan dia Fatihah. Kenapa harus begitu? Karena luar biasa ini Fatihah akan dibawa oleh dia dalam salat 5 waktunya 17 kali dalam sehari dia baca. Kalau dia baca itu setiap hari 17 kali, setiap kali dia baca Fatihah, pahalanya ngalir kepada antum terus. Walaupun antum sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir terus sama antum. Maka ajarkan anak kita baca Fatihah, paling tidak sebelum gurunya mengajarkan, kita dewek yang ngajarnya. Ini pahalanya luar biasa. Cucu kita, nak biar aku ngajari anak kau, cucu aku, ya. Biar aku ngajar. Kalau kau sibuk begawe, biar aku ngajarinya. Biar kakek, biar yai yang ngajari kau. Ini luar biasa pahala. Ya. Antum akan rasakan ini amal jariah ketika kita sudah meninggal dunia. Inilah amal yang akan menolong kita nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam kubur. Ketika kita mendapatkan pertanyaan dari mungkar dan nakir di alam kubur, inilah yang akan menolong kita nanti. Quran, ya, Quran ini akan menjadi cahaya dalam kubur kita. Jadi jangan sungkan-sungkan baca Quran. Kalau tidak sempat, hadirlah di halaqah Quran. Insyaallah dengan begitu antum punya kesempatan untuk membaca Quran. Jangan lupa tadi pesan anak, kalau punya cucu, punya anak masih kecil, bisa bicara, ajarkan Fatihah. Insyaallah sampai dewasa dia fasih baca Fatihah, antum dapat pahala setiap kali dibaca Fatihah. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak? Iya, silakan. Iya. Iya, ra tafkhim. Ra tafkhim itu kan yang kita kenal selama ini, ra yang dibaca fathah. Ra yang dibaca tebal itu adalah ra yang dibaca fathah atau ra yang dibaca dhammah. Itu dulu. Ra yang dibaca fathah atau ra yang dibaca dhammah. Ra, ru. Nah, itu. Ar-Rahman, ya, rusulun, rusulun, nah itu tebal dibaca tafkhim. Atau rahmati jatuh setelah huruf yang berharokat fathah, ya, arsala, arsala. Atau rahmati jatuh setelah dhammah, ursila, ya, itu. Sekali getaran saja yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ahli qiraat ketika kita membaca Ar-Rahman, ya, tidak boleh kemudian 2 kali getaran atau sampai 3 kali. Ar-Rahmanir-Rahim, itu ra yang tebal. Iya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa getaran sudah? 3 paling tidak, ya. Itu Dindo. Ini ra tafkhim tetap kaidahnya seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Ra yang dibaca fathah, ra yang dibaca dhammah, dan ra mati yang dibaca yang sebelumnya adalah harokatnya fathah atau harokatnya harokatnya dhammah. Ini dia jatuh setelah harokat dhammah dan harokat fathah. Itu ra sukun dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu malah. Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, sudah beranjak malam, kasihan yang pulangnya jauh-jauh. Kita tutup sama-sama dengan berdoa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini senantiasa diberikan keberkahan dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma rahamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kita tutup bersama dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.